beda, sekarang beda. Beda ya kan? Jordas aja bisa dicicil. Masa Jerman sama. Aduh, teman-teman, 9 teman-teman. Karena emang mikir ini itu kayak akhirnya padahal lah hati gue ngupload dulu kan. Telepon siapa? Ini juga. Iya, Kak Giva emang malam ditelepon Siapa? dan saya tidak tahu akan menjadi apa di sini pada awalnya. Karena ditelepon cuma bilang, Gak apa-apa kok, cuma notulensi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di UTM Talk. Gue Siva. Dan gue Gina, hari ini bukan hari biasa karena kita akan ngerayain 1 tahun perjalanan berkarya narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong. Boleh-boleh, karena 1 tahun ini mereka nggak cuma kerja rapi dan hasil bagus doang, tapi justru dari situ ceritanya lahir. Makanya UTM Talk kali ini dengan tema 1 tahun banyak cerita, setiap proses punya makna. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai, jujur, dan apa adanya. Nggak ada yang paling senior dan nggak ada yang paling junior. Yang ada hanya 4 orang yang mau bercerita. Jadi buat kalian yang lagi nonton, siapin kopi, duduk santai, dan selamat datang di UTM Talk edisi spesial 1 tahun perjalanan. Let's go! Sebelum kita mulai UTM Talk kali ini, boleh nih kita mau kenalan dulu sama narasumber-narasumber kita. Boleh yang pertama Kak, silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatima Sifaya, biasa dipanggil Sifaya. Di sini aku sebagai desain grafis. Halo semuanya, kenalkan nama gue Hadi Firmansyah. Bisa dipanggil Hadi. Dan di sini gue sebagai konten analis. halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Salma Radinda, biasa juga dipanggil Salma. Dan di sini gue sebagai copywriting. Ya, halo semuanya. Gue Gifar Hartawan, bisa dipanggil Gifar. Gue di sini sebagai konten kreator. Oke, kita mulai nih dari awal kali ya. Apa sih yang kalian rasain nih pas pertama kali kalian masuk di tim ini? Boleh dijawab dulu yang paling pojok, Kak Gifar. Kira gimana? Saya. Apa dari perasaan ya? Iya, apa yang dirasain pas pertama kali masuk di tim ini? Nggak nyangka sih sebenarnya kayak. Kayak ya. Nah sebenarnya tuh apa ya? Ya, susah juga nih gue ngungkapinnya sebagai buat dari kata-kata kan. Nggak apa-apa, diungkapin aja. Nangis dulu. Ya, perasaannya sih senang. Terus juga kayak nggak nyangka bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang awalnya kan hanya di rencana itu tiga orang. Jadi kan awalnya tuh bertiga, berempat itu satunya kan sebagai kabak ya jatuhnya. Jadi kita berempat jatuhnya. Ketika kita awalnya itu gua sama Salma sama satu lagi itu ada satu kabaknya Bang Andri. Sama satu lagi sebelumnya itu ada Rizky juga. Rizky itu sebagai desain grafis. Jadi awalnya apa sih bahasanya tuh speechless lah. Speechless. Maaf ya teman-teman. Iya, Speechless. Pak Inggris Jawa soal. Oke, soalnya pakai sa. Speechless. Ya, senang juga kaget. Kira-kira gue bisa apa enggak ya sebagai rumah di sini, sebagai UTM Connect buat ngejalanin ini semua. Oke. Kalau dari Kak Salma gimana? Kalau dari Kak Salma? Oke, perasaannya, Iya. yang pertama pasti kaget. Karena jujur waktu itu tiba-tiba malam-malam ditelepon Siapa? dan saya tidak tahu akan menjadi apa di sini pada awalnya. Karena ditelepon cuma bilang, Gak apa-apa kok, cuma notulensi aja. katanya seperti itu gitu. Terus akhirnya masuk ke sini, terus juga masuk sini tuh awal-awal langsung bikin konten kalau nggak salah. Iya. Iya, langsung bikin konten. Jadi bukan notulensi tuh, langsung bikin konten gitu. Akhirnya baru tahu kalau ini humas gitu. Senang juga sih karena dipercaya bisa ada di sini gitu. Senang juga gitu, kaget juga semuanya sih.
Campur aduk. Campur aduk kayak gado-gado. Oke, siap. Ya Allah. Baik. Boleh Kak Hadi dilanjut Kak Hadi. Gimana perasaannya masuk ke tim ini Kak Hadi? Boleh diungkapkan. Siap. Mantap. Baik, mungkin awal-awal sih kaget ya, nggak nyangka juga. Ya nggak nyangka juga untuk masuk ke sini, karena kan awalnya tuh yang di sini sebelumnya ada namanya Bang Anjal. Tadinya saya pikir nggak apa ya, kayak misalkan ngeliat Bang Anjal tuh sibuk gitu kan. Saya pikir saya nggak mungkin deh megang kayak gini, bakal repot banget. Tapi ketika saya ditawarin, ketika Bang Anjal udah selesai, saya ditawarin dan saya rasa kenapa nggak coba dulu gitu. Dan awal-awal mungkin ya bisa dibilang saya perlu adaptasi banget. Dan kebetulan banget kerjaan ini tuh hampir sama kerjaan saya sebelum kuliah. Jadi saya masih bisa beradaptasi dengan mudah gitu. Ya walaupun awalnya saya masih canggung-canggung sama yang lain. Saya juga kadang menyendiri karena saya masih malu-malu kan. Karena kurang ajar. Iya, ya walaupun sekarang malu-maluin sih. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang saya benar-benar gak nyangka ya bisa sampai di titik ini, di mana saya banyak belajar dari tim ini dan juga dari teman-temannya juga sportif dengan saya. Ya saya nggak nyangka banget sih sama mereka. Kita boleh tepuk tangan nih teman-teman. Keren banget. Mungkin itu sih ya. Intinya saya sampai di titik ini saya sangat-sangat bahagia. Bahagia tuh ya masuk sini ya. Bahagia. Oke. Udah, Sudah. boleh dilanjut Kak Sifaya. Ceritanya. Kayak mungkin yang pertama sama sih sebenarnya kaget juga ya. Kaget semua. Oke, kalau gitu bukan kaget ya. Aku kaget ya teman-teman karena tiba-tiba di chat gitu. Ditanyain gitu bisa main Canva atau enggak, dan kebetulan di situ saya jawab bisa. Cuman kan emang yang nggak pro banget gitu bisa ya. Tapi dengan adanya saya bergabung di Humas ini tuh saya banyak belajar gitu. Apalagi kebetulan saya tuh juga membuat majalah ya tiap bulan gitu. Jadi saya di situ belajar kayak oh ternyata kayak apa tuh image blender tuh kayak gini. Oh ternyata yang lain-lain tuh, jadi saya mengasah skill saya juga sih sebenarnya di Canva dan ya pokoknya di desain gitu. Dan alhamdulillah saya senang sekali bergabung di Humas karena dengan tim-tim yang bisa diajak kerjasama gitu. Dan Aku udah terharu. apa ya, solidaritasnya juga bagus gitu. Jadi saya senang gitu bergabung dengan Humas UTM Jakarta. Kamu siapa yang awalnya apa? Oh, oke. Teman-teman risau bacanya namanya. Teman-teman harus tahu ya. Kalau misalkan yang ngechat saya tuh Kak Giva. Oh my god. Jadi semua kaget apa gimana? Iya. Jadi itu juga ada job jadi HRD. Keren. Oh ya, dan teman-teman sebelumnya juga saya menggantikan Karisya yang memang udah magang di luar gitu. Jadi gitu lah. Keren-keren ya, dan rata-rata itu kaget ya teman-teman. Tepuk Iya. tangan lo dong buat tim Bulletin ini. Tepuk tangan dong. Nah, kalau dibandingin sama ekspektasi awal, realitanya tuh gimana sih? Lebih santai atau malah lebih chaos? Nggak ada dijawab. Tembak aja lo. Siapa cewek? Aku dulu. Oke, selain ada ekspektasi karena yang dibilang di awal tadi nggak tahu karena awalnya memang notulensi tapi realitanya jadi tiba-tiba jadi bisa nge-host, tiba-tiba jadi bikin konten, bikin ini jadi PIC ini gitu-gitu. Keren. Gak ada ekspektasi sebenarnya. Tapi realitanya beda juga. Cuman kayak yaudah jadi belajar banyak gitu. Yang awalnya nggak bisa, awalnya nggak pede ngomong kayak gini jadi bisa gitu. Realitanya jadi sebenarnya enak, jadi santai sih. Nggak yang berat gitu, nggak. Karena kan ngerjainnya bisa rame-rame, bisa sendiri juga. Berarti nggak chaos gitu. Enggak. Kadang-kadang aja. Kadang-kadang ya. Gitu deh. Ayo lah pokoknya. Ada lah pokoknya. Udah pasti ada. Ada. Gitu. Paling kalau kayak di beberapa momen Sesi aja. gitu. Ini selesainya enggak sih aman. Kalau dari Hadi, Kak Hadi, Ya kalau dari saya sih ekspektasi saya ya megang banyak mahasiswa ya. Saya juga sebagai admin KIP juga.
Jadi saya awalnya mikir dengan megang ratusan orang, apakah saya sanggup gitu? Sanggup. Ya kan? Apalagi WA saya sering di chat gini-gini, pokoknya banyak banget lah. Nah, iya benar. Dan ekspektasi saya awalnya itu sangat-sangat repot pasti kan. Tapi ketika saya udah menjadi admin KIP, ternyata nggak serepot itu. Jadi kayak ya udah kita hanya ngebales chat mereka. Ya paling kalau misalkan ngurus surat-surat kayak gitu, itu nggak repot-repot banget. Karena mungkin udah terbiasa juga ya. Dan mungkin itu aja sih. Kalau dari Kak Gipar nih gimana Kak? Tawa mulu nih emang. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman, di sini kan ngobrol santai ya, jadi Iya. apa? Betul. Kurang ya bisa ada 9. Iya, aduh, teman-teman, 9 teman-teman. Macam bilang, belum lagi lanjut. Silakan. Oke. Frekuensi nggak ada sih. Sebenarnya awalnya juga emang udah di-spill kan kalau kita itu kerjanya santai gitu, tapi serius. Apa ya pasti itu kayak sersan ya. Sersan. Serius tapi santai. Asik, sersan bro. Jadi kita emang ada beberapa job desk yang harus diselesaikan dalam 2 hari, 3 hari atau seminggu. Contohnya misalnya kayak UTM Doc ini itu berapa kali sebulan? Sebulan sekali. Ya sebulan sekali. Itu saya juga Ada pinjam kampus. Sebulan 2 kali. Terus juga ada konten harian juga itu ada yang lewat ya desain sosmed, dan juga ada yang lewat video, short video. Nah itu pun kita juga udah menakar sendiri teman-teman. Entah itu harus diselesaikan 2 hari, 3 hari, saya penting itu ada update selesainya. Jadi bisa dibilang sesuai apa yang ngomongin dari awalnya. Itu sih. Lo dari Kak Sifaya nih gimana nih? Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya santai ya, karena emang sebelum kita masuk magang di sini tuh udah dikasih tahu job desk kita apa aja, dan emang di awal tuh udah diomongin kalau misalkan kerjaan kita tuh kapan aja gitu, jadi fleksibel lah dengan jadwal kuliah, jadi bisa dikerjain kapan aja sih. Kalau menurut aku sih santai ya, cuman mungkin chaosnya tuh kalau misalkan majalah maksudnya udah mendekati deadline pengumpulan tapi harus revisi lagi, mungkin itu sih yang buat ini. Cuman selebihnya sebenarnya santai teman-teman. Oh jadi dari narasumber kita semua nih yang nggak tahu dari awal job desk-nya tuh ternyata cuma Kak Salma teman-teman. Dia dibilangnya cuma notulensi karena yang lain tahu job desk-nya tuh apa ya. Betul. Keren sih. Yang ngechat Kak Salma keren sih. Bener. Emang keren banget. Ya. Fotonya telepon siapa? Ini juga. Oh, Iya, lagi emang pelopor dia, pelopor ternyata ya. Oke. Sebenarnya Mantap tahu, juga. itu dicicil aja. Ya, tapi dari awal dikasihnya memang notulensi seperti itu. Terus juga merembet, bisa jadi talent. Ya. Terus ada program bisa jadi host. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Jadi banyak belajar, banyak Betul. bisa ya kan. Gara-gara yang tadi dibilang cuma notulensi jadi bisa nge-host, keren. Cari jobnya emang Tepuk tangan dulu. Terus nih, selama 1 tahun nih berkarya di sini nih, apa sih yang paling berat yang kalian rasain selama 1 tahun berkarya? Paling Iya, berat. paling berat kalian kerja itu apa? Boleh dijawab siapa aja boleh? gua. Oke, baik. Siap. mengeluarkan Apa isi ya? hati nih, mengeluarkan isi hati. Idenya sih sebenarnya. Ide. Bener lagi Ide. idenya. Kayak kita masalah hari ini aja UTM Talk, kita ngebahas apa ya? Terus bincang kampus yang berapa kali sebulan? Dua kali. Dua kali sebulan kita bahas apa ya? Yang seru. Terus ada lagi bincang dosen teman-teman. Oh, Bincang dosen itu live TikTok ya? Tadi juga Lab itu Zoom kalau yang dosen. kalau bincang dosen Oh iya. kalau masih Ada lagi live TikTok. Ada lagi Iya. karier. Banyak. Nah yang bingung itu saat kita mau eksekusi tapi kita bingung mau ngapain nih kegiatannya. Mau apa lagi yang bikin seru. wow gitu. Seru tuh apa lagi yang bikin menarik. Karena kalau misalnya kita nggak ngebuat, itu kita malah ya stuck di situ-situ aja gitu. Monoton ya gitu-gitu. Monoton gitu aja kan. Begitupun di video konten short video kan. Oke. Nah di situ pun juga apalagi nih, ayo dong ide yang baru dong. Walaupun
video udah bagus tapi kita harus buat yang lebih bagus lagi. Iya benar-benar. Dan itu yang susah tuh di idenya itu gitu. Gimana caranya biar menarik nih? Iya, menarik kan. Iya nanti. Dirijen. Maaf teman-teman Salpo. Kalau menurut gue sih yang susah tuh di idenya, ngebuat idenya itu yang susah. Dari pematerinya, kalau misalnya kita seminar karir, narasumbernya, kalau misalnya kita di podcast, Oke. temanya segala macam yang relate sama kehidupan kampus, terus juga kehidupan Gen Z lah. Iya oke. Iya benar sih idenya emang itu kan. Karena dari awal sebenarnya aku PIC live TikTok awalnya. Live TikTok itu kan biasanya teman-teman yang alumni yang masih bisa diajak santai gitu. Iya. Tiba-tiba live TikTok dialihin ke PIC yang lain, terus tiba-tiba ganti jadi UTM Talk yang emang isinya bukan harus instansi tapi rata-rata instansi gitu. Kayak misalkan kita yang lebih serius Iya, gitu kan. Kayak ke apa? Greenpeace, terus instansi apa nih? Puskesmas. Iya, JS ya, puskesmas kayak gitu, Polres. Itu yang susah sih. Karena Instansi. ngobrol sama instansi kan Formal. formal gitu. Terus ngundangnya juga susah gitu Iya, kan, benar. agak susah gitu. Itu sih. Kalau ide biasanya kita kadang suka nanya apa lagi ya gitu. Terus narasumbernya apa lagi? Biasa kalau narasumber ini banyak relasi. Jadi ketika Bingung nih narasumbernya mau siapa? kaki far gitu kan. Tapi kayak iya yang kurang itu ya. Lagi sih. Ya gitu. Jadi kalau relasi biasanya gifar gitu. Iya. Nanti baru dicari tahu hubungannya lewat siapa nih gitu. Yang berat di situ sih kalau instansi gitu. Menyesuaikan juga jadwalnya ya. Iya jadwalnya. Kadang kalau udah fix hari ini ternyata Ganti kami satunya ganti nih gitu. Ya udah mau nggak mau ganti lagi. Gitu. Iya benar. Kayak sebenarnya kita ada juga podcast sama instansi zakat. Itu udah rencana dari lalu tapi nggak bisa. Iya. kita ganti temanya itu Ya itu harus ganti, harus cepet-cepet ganti. Iya benar. Memang idenya sih ya susah. Apalagi juga kampus tuh ya tentang kehidupan mahasiswa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya di itu aja, cuman harus cari celah gimana supaya ada perbedaan di antara bincang kampus sebelumnya dengan bincang kampus selanjutnya gitu sih teman-teman. Ya. Itu sih paling. Kalau saya sesuai kerjaan saya ya. Kalau saya kan namanya admin KIP ya, dan orangnya ramai banget. Paling repotnya itu kalau misalkan pas pendaftaran tuh, pas mendekati mau masuk kuliah ya. Pas mendekati mau masuk kuliah kan pasti ada aja kayak berkas-berkas mereka yang belum diupload lah. Apalagi saya harus ngedata banyak banget data, kayak misalkan harus nama, belum lagi kayak NISN mereka dan kakak mereka, pokoknya semuanya lah. Dan itu ratusan orang gitu kan. Nah, di situ tuh yang paling repot, entah itu ada data yang kurang ataupun data yang nggak tertulis gitu kan. Jadi sebenarnya repotnya di situ sih setiap pendaftaran. Dan juga yang paling kayak tadi kita kan namanya tim ya, kita mikir ide, mikir bareng-bareng ya. Ya walaupun mereka banyak mikir daripada saya. Tapi setidaknya kita saling membantu juga kalau misalkan ada ide-ide kan. Karena kan kita mau menampilkan konten yang memang nggak monoton gitu kan, yang menarik gitu ya, yang menarik kan. Akhirnya ya akhirnya kita pengen nyiptain gimana sih agar konten tersebut tuh nggak yang ngebosenin gitu, tapi orang-orang yang nontonnya itu seru dan ketagihan gitu. Mungkin di situ sih. Ya, yang pertama mungkin tadi jadi admin KIP pas lagi pendaftaran, dan kedua ya ngebantuin ide-ide sama teman-teman yang lain gitu. Karena dari salah satu konten juga itu nggak cuma yang ide menarik dong, tapi kayak editing juga kan ini ya apa namanya bikin mempengaruhi gitu kan. Ada banyak yang banyak konten-konten kayak editing tuh kayak ngebosenin kalau lama-lama gitu kan. Tapi di UTM Talk ini, di UTM ini kalau editannya tuh seru sih teman-teman. Siapa dulu editornya? Nah, sebut lagi. Nah, ini ya multifungsi gitu banyak bisa. Pernah nggak sih kalian kayak ada di titik kayak capek banget, kayak udahlah gitu. Terus apa sih yang bikin kalian bisa tetap lanjut sampai sekarang?
Mulai dari Kak Hadi dulu deh. Dari saya. Oke. Bener kan maksud kita capek tuh butuh istirahat sebenarnya, bukan Iya. nyerah gitu. Iya betul itu. Bener banget sih, kita Dan jangan iya, sampai menyerah. kan itu Sabar-sabar karena ada saatnya teman-teman. Tadi kalau capek, sebenarnya balik lagi ke awal sih, kita bilang kalau ini kerjanya yang banyak santai ya. Sebenarnya banyak santai. Kalau yang capek banget mungkin apa ya? Mungkin pas saya kan sebelumnya belum ganti laptop ya, masih laptop lama. Ketika saya ngedata banyak Yang nge-lag itu. data, iya yang nge-lag itu bener banget yang nge-lag nge-lag parah. Bayangin kalau saya ngedit tuh edit di mana ya? Yang dia nggak auto save pokoknya. Saya udah ngedit banyak, udah ngedata. Terus tiba-tiba laptop ngeblank, mati, hilang semua. Sudah saya udah capek banget tuh. Banting aja laptopnya nggak sih? bisa gak Itu capek banget pokoknya. Habis itu ya udah beberapa hari nggak kerja, saya nggak lanjutin. saya Banget dong. Menarik banget ya. Nggak jadi. nggak Udah nyerah. maksudnya. Ya nggak boleh. Tapi kebetulan saat itu kan dari Bang Andri ya, saat aku kabok sebelumnya, dia punya laptop 2 kan. Akhirnya dia yang minjemin. Akhirnya saya juga bisa ngelanjutin kerjaan. Dan dari situ udah saya mulai kerja lagi. Tapi ya sebelumnya udah capek dulu, udah kayak udah malas saya ngapain lagi gitu. Tapi masih bad mood tuh pas dikasih pinjem laptopnya Bang Andri masih bad mood. Tapi Enggak. kerja nggak besoknya? tetap kerja. Langsung balik guys moodnya. Iya. Bad mood dikit. Kalau capek di situ doang sih, sisanya sih santai aja sih kita. Chill man. Chill man. Iya, Enjoy gitu. life. Enjoy life. Santai enggak sih? Ya, Santai. santai tapi serius. Santai tapi serius. Sertan. Sersan. Serius tapi Santai. Karena emang Chill aja, dari karena emang dari awal santai, lebih kecapek karena diri sendiri. Kalau aku ya, kalau aku karena kayak bukan susah, kayak masih kadang kayak nggak bisa bagi waktunya gitu, jadi capek di situ gitu. Harus kuliah harus kayak gini, di rumah harus kayak gini, terus tiba-tiba magang juga begini gitu. Iya, belum tidur ini baru tidur kayak gitu tuh. Ya gitu, itu lebih capek ke diri sendiri aja. Gitu. Kalau dari Kak Gifar, Asifaya gimana nih? Apa tuh? Ya, Apa tuh? kalau lagi capek mah Lanjutin aja kali ya istirahat dulu sebentar tapi abis itu lanjutin Lanjut lagi lagi. karena emang sebenarnya kalau aku sendiri ya itu butuhnya pengalaman sih. Jadi kayak mulai magang di kampus ini kayak ya udah mengasah skill kayak siapa tahu nanti bisa dibuat kerja gitu kan, karena tidak dapat dipungkiri zaman sekarang itu harus bisa editing gitu. Kebetulan juga ngedit di Canva segala macam itu sebuah skill sih sebenarnya. Iya benar-benar. Itu harus diasah terus gitu. Jadi kalau misalkan lagi capek ya udah istirahat dulu, tapi besoknya harus lanjut lagi karena ingat tujuan awal sih, mau mencari pengalaman yang dan menambah skill, melatih skill. Mengasah Jadi skill mengasah lagi ya. gitu ya. Jadi sebenarnya pengennya tuh emang multi Multi-talent. bukan multitasking gitu. Oh. Pengen belajar menjadi multitasking gitu. Mungkin bisa dari hal-hal kecil seperti ini sih. Iya bener banget, soalnya kan di Canva emang banyak template juga ya. Tapi kan Betul. kalau editing kayak gitu nggak semua orang bisa. Iya, Jadi bagus banget ya Dan kalau kadang tuh kita harus munculin ide sendiri kan. Oh ini dikasih apa kan nggak mungkin dari majalah bulan lalu ke majalah bulan selanjutnya tuh kayak sama aja. Itu Iya, kan juga bosen ya ngelihatnya. Jadi Iya. harus ada perbedaan sedikit gitu. Kalau dari Kak Gifar, Kita senyum dong. emang teman-teman jadi Kak Gifar tuh emang banyak senyum ya. Jadi pahalanya dia tuh banyak gitu karena senyum mulu setiap saat. Dia senyum dulu baru ngomong, jadi senyum tuh Lagi mendownload kata-kata. oh gitu. Oke, sekarang udah ke-download ya. Cemberut dong. Ya, serius. Oh gitu. Hal capek ya? Iya. Apa ya, Pak? Tadi? Iya, hal capek yang bikin Yang paling capek. udahlah gitu. Terus gimana cara bertahan dan tetap lanjut sampai sekarang? Nanti kalau teman-teman lihat di IG UTM ada beberapa video short video itu, kan ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Nah itu tandanya Enggak mood. editornya capek. Kalau yang enggak mood ya teman-teman. Untung aja laptopnya enggak dibanting.
Karena emang mikir ini itu kayak akhirnya padahal lah ting gua ngupload dulu kan. Terus ntar next video baru dicari lagi referensinya. Jadi kan jadi yang tadi dibilang gitu. Ya benar juga kata si Faya, kalau misalnya kita di sini pun buat portofolio kita, kalau misalnya emang kita serius di bidang yang kita lakukan sekarang, itu buat portofolio kita untuk nanti kerja misalnya gitu. Terus kalau misalnya capek ya tadi kayak gue bilang istirahat gitu, bukan diakhiri. Nggak boleh ya teman-teman diakhiri. Karena kan kita nyari pengalaman kan nggak muda tuh harus jalan-jalan explore aja terus explore. Contohnya Kak Gifar juga mengeksplor seluruh kota ini ya teman-teman, nggak cuma di editing aja gitu dia nge-explore-nya. Jadi kayak keren sih. Jadi host. Jadi apa lagi? Jadi pelopor mencatat chat orang yang Job desk-nya itu dicicil. masih ada. tapi nih gue juga mau nanya ya, kayak Apa tuh? ya kayak apa ya, kayak apa sih kalian tuh ngerasa gak ada perubahan diri kalian dari tahun ini sama tahun sebelumnya gitu, dari kalian ikut di tim ini ya gitu, ada gak? Ada sih pasti. ada Banyak banget ada. Kalau misalnya gua lebih kenal dosen, kalau Mantap ya. di kampus kan, siapa lebih sering ketemu dosen-dosen, lebih kenal juga. Terus juga dari feelingnya juga pasti bakal berasa sih. Yang awalnya kayak menurut kita bagus, terus kita lihat lagi editan kita yang awal kayak Terus belum buat nih. Asik. Gila. Kelas tapi Kasih paham, Ki. kalau nggak di editor si mahkota ya kan, Izin. kita kelas king gitu ya ke dia, kayak beliau. jadi misalnya awalnya editannya kurang bagus, terus juga belajar jadi lebih nggak bagus. Jadi Downgrade. Lebih ke feeling sih kalau gue, feeling editannya, terus ide-ide kontennya tuh lebih kebentuk kalau sekarang. Kalau kan yang penting ada dulu, terkonsep ya sekarang. lebih terkonsep, lebih matang lah bahasanya kalau sekarang. Jangan gosong tapi Bener. Medium rare lah. Siap. boleh. Oke. Wah, Udah siapa aja yang ada di kalau aku sih mungkin ini ya tuh kayak lebih ke apa yang dirasakan dari satu tahun sebelumnya, waktu perubahan antara gitu. kuliah dan magang gitu. Jadi kayak perbedaannya tuh ya mungkin sebelum masuk ke sini tuh ya waktunya tuh kayak ya udah gitu bisa terus kayak suka leha-leha, suka mundur-mundur kayak tugas atau segala macam, dan belum bisa lah mengatur waktu dengan tepat. Tapi di saat gue menjadi humas, gue udah di humas tuh, gue menjadi belajar kayak ngatur waktu. Oh ternyata kayak gue harus ini, jadi ada plan sih. Jadi setiap hari tuh buat plan, oh hari ini ngapain, hari ini ngapain. Terus ngerjain tugas juga yang enggak diulur-ulur gitu. Misalkan dikasih tugas langsung kerjain di saat ada waktu kosong gitu sih. Jadi lebih ke manage waktu sih. juga kayak ngerasa ada tanggung jawab lebih gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa ngulur-ngulur Iya, waktu betul. lagi, nggak ada Jadi waktu kayak lagi soalnya tanggung gitu. jawab lebih gitu. Dan aku pribadi kayak seneng dengan hal-hal seperti kayak sibuk gitu sih. Emang sebelum kuliah tuh emang pengennya sibuk gitu. Nggak Dan kosong alhamdulillah kan, tapi tiba-tiba ditawarin jadi humas gitu. Jadi kayak Nggak salah kan berarti? iya sih. Karena ada yang job desk nih gak kayak Kak Salma. dicicil ya kawan-kawan. Itu biasanya bakal dibahas 1000 tahun sih. Iya benar. Jadi kayak ya seneng sibuk gitu. Mungkin beberapa orang nggak sibuk. Itu sibuk nggak karena ini kan? Kayak jadi seneng gitu, Terpaksa. karena kalau misalkan aku kayak diem gitu atau mungkin gak ada kerjaan, malah aku ngerasa kayak ini diri nggak guna banget sih gitu. Gitu. Siap, Makanya kalau di saat masuk humas nih kayak ya udah ini loh gitu deh. Izin. Ya gitu lah pokoknya. Izin. Yes. Tapi senang sibukin diri nggak karena kosong kan hati kan? Enggak, enggak awan. Boleh nih dari kedua orang ini gimana nih? Siapa mau duluan? Sesama biru-biru ya kawan-kawan. Yaudah. Biru-biru. Mungkin saya ya. Boleh. Perubahan yang paling basic yang saya rasakan itu ketika yang sebelumnya saya banyak waktu luang.
Kayak misalkan setiap pulang kuliah kan pastinya ya kita pulang siang ya. Tidur ya. Pulang siang saya ngekos juga dan di kosan nggak ngapa-ngapain akhirnya tidur gitu. Tapi ketika saya udah di sini, saya jadi setelah kelar kuliah, saya nggak langsung pulang. Saya langsung di sini, apapun yang ada, kayak misalkan kayak ditugasin apa gitu, ya sebisa mungkin saya kerjain. Dan itu yang perubahan paling basic sih. Tapi kalau perubahan yang paling berasa, ketika saya melakukan pekerjaan, kan sebelumnya tuh, saya ingat banget saya masuk pas bulan-bulan puasa, itu di Februari atau Maret gitu. Di situ saya kan banyak ngedata gitu kan. Dan ya pastinya harus rapih kan, karena ada template-template juga. Tapi ketika saya ngerjain itu saya lebih tahu kayak, oh ternyata cara merapikannya kayak gini. Karena kan sebelumnya belum pernah juga. Dan apa ya, ya mungkin interaksi. Karena kan di sini saya sebagai admin KIP lebih banyak berbaur dengan anak-anak mahasiswanya. Dan juga apalagi saat saya jadi host, saya juga banyak ngobrol sama narasumbernya. Dan ini ngelatih saya untuk bisa berbicara atau berinteraksi dengan orang. Nah, ini yang paling berkesan buat saya. Dimana emang niat awal saya kuliah tuh bukan hanya nuntut ilmu ya, tapi ngelatih interaksi kita. Kan karena ketika kita bisa interaksi, saya rasa kita bisa banyak belajar gitu. Seperti itu. Makanya Betul. interaksi ini yang paling perlu sih menurut saya. Dan di sini saya banyak belajar soal interaksi. Entah itu dengan mahasiswa, dengan narasumber, dengan teman-teman humas, dengan atasan saya dan semuanya gitu. Dan makasih ya buat semuanya karena udah banyak membantu saya ya. Izin. Jujur. Ya mungkin itu saja sih. Itu dari hati paling dalam itu. Ya. Serius gitu ya? Iya. Aku mau jawab jadi kayak apa yang habis ini. Aduh gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Aku bingung ya. Itu hati. Gak apa-apa kan serius boleh. Kan tadi sersan kan? Sersan. Serius tapi santai. Selalu. Benar. Tadi apa? Perubahan. Iya. Apa saya jadi talkatif teman-teman. Saya jadi lebih percaya diri. Keren. Yang dibilang si Fe juga manajemen waktunya juga jadi apa namanya? Tertata. Kalau buat percaya diri kan karena selama tahun terakhir ini banyak di depan kamera, ya. Jadi kayak wow udah konten creator abis gue gitu. Talent abis kan, nih. maksudnya soal itu lebih banyak kayak ya udah halo teman-teman gitu. Halo teman-teman. Lebih heboh, lebih Enjoy ya, lebih enjoy gitu ya. Walaupun awalnya kok Aduh freak banget nih gue. gemeteran gitu kan. gemeter dikit. Gak ngaruh teman-teman. Karena awalnya emang nggak berani ngomong Depan di depan kamera. Bukan depan umum sih lebih tepatnya. Kalau depan kamera emang saya sebenarnya narsis teman-teman. Cuman emang kalau sendiri gitu kan. Yeah. Kalau sama orang-orang kan nggak berani gitu. Gugup dikit lah ya. Dikit lah ya. Kalau sekarang karena emang udah terbiasa jadi ya udah gitu. Terobos aja. Iya. Iya. Lampu merah aja diterobos. Masa cuma depan kamera nggak bisa gitu ya kan? Iya betul banget. Gitu aja sih. Kesel tidak sama siapa aja. Kan. Sebutin nih. Harus banget disebutin. Emang bener-bener ini Udah. harus dikasih. Muasin siapa aja gitu. Gitu. Lupa apa ya? Yang paling diinget teh. Greenpeace kemarin. Ya, Ah. Greenpeace terus konten kreator juga konsultan kalau nggak salah. Ya influencer. Iya influencer. Terus dari JSC. Satu lagi apa dulu? Yang Gue lupa yang bapak-bapak itu tuh. bawa-bapak semua kayaknya. Ini lagi yang bawa-bapak. Ini Bapak Gua sama abang. DKI apa Pemprov? Iya, Pemprov DKI tadi di bagian apa? Komisaris siapa? Informasi. Komisaris. Apa itu bro? Iya itu. Itu apa dia? Gue lupa. Komisaris. Informasi. Komisi Informasi DKI Jakarta. Oh iya, Iya, maksudnya itu. Jakarta. Tuh, jadi banyak pengalamannya sih. Karena biasanya kan ya udah kayak gini aja. Karena awalnya kan yang tadi saya bilang live TikTok nih cuman kayak alumni terus tiba-tiba ngawasin yang orang-orang penting gitu.
cara ngobrol kan juga beda, kayak bahasanya juga beda. Benar. Harus bisa Ada menyesuaikan. juga tanggungnya gitu kan. Dapet banget lah ya. Banget kalau kayak gini kan bisa santai gitu, Iya. bisa kemana. Tapi kalau sama yang lebih tua, sama beliau-beliau ini kan hal yang harus Iya, Pak. gitu. Harus ramah tapi sopan gitu ya kayak. Nah, besok. Iya maksudnya ya udah. Kan ramah emang. Gak bisa sersan. Kita gak bisa sersan. Lebih kayak harus anggun gitu Ya, kan. anggun li. Ada di sisi serius, ada di sisi bercanda dikit. Iya. Ya benar. Ya kita sebagai manusia yang bermanfaat lah kan. Iya benar. Sejatinya manusia yang baik adalah manusia yang Bermanfaat. Lain, ya Allah. Apa dah? Apa? Khairun nas ambamina. Nah, Habis itu udah keluar. keren memang tim humas ini keren banget kawan-kawan. Nah, menurut kalian nih, pelajaran apa sih yang paling kepake setelah kalian berkarya di sini? Siapa dulu nih yang mau nih? Aman ya, paling kita interaksi dengan orang ya kayak nge-host itu berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari sih pastinya. Saat kita ngomong sama orang, ngomong depan umum itu berpengaruh banget. Ya mungkin dari situ aja sih kalau saya sih. Terus juga Diwakilkan boleh nggak? Enggak, sedikit tambahan kan. Jadi tanpa bahasa kita pun juga bisa lebih teratur sih, karena nge-host depan kamera pasti juga cara bahasa cara Tata bahasanya juga terus lebih harus tersusun. Betul. Kita kayak dilatih buat nyari topik Public speaking gitu kan, kayak nyari kan topik. kadang kalau misalkan Ide juga nggak sih? iya betul ide itu. Ide. Saat kita ngomong sama narasumber tuh kan kadang narasumber udah pendek-pendek kan jawabannya, kita kayak mikir lagi Improve-nya gimana nih? improve-nya gimana ya. Nah, iya. Betul. Itu yang bisa ngelatih kita, dan ketika kita di luar ketemu orang-orang juga yang emang ngejawabnya kayak gitu juga, kita bisa mengatasi gitu. Lebih bisa basa-basi ya. Iya, Tapi betul nggak banget. basi gitu. Sama sih. Betul. Karena kok pas saat podcast kalau misalnya narasumber itu yang lebih senior ya, setelah umurnya kan, kadang kita suka lupa ini udah belum ya? Ada Semangat lagi. Gitu ya. Tanya lagi deh. Pas kita tanya dia, tadi kan udah, oh iya Pak. Lagi. Oh iya Pak, maaf ya Pak. Padahal kita masih muda ya, tapi kita nggak lupa. Lupa kan? Karena ya Lebih ke canggung. canggih Gapnya. karena Iya. ya udah beda-beda kan senior kan. Iya. Kalau memang sudah mesti senja Sama, nggak terlalu iya. jauh, Setara. enak kan. Ini Dia nggak tektokannya masih enak ya tektokannya. Iya, nggak bahasa enak segala macam. Karena mau bercanda juga kayak, aduh sungkan banget nih gitu. Betul. Tapi songong nggak. Iya. Padahal mah gitu emang aslinya teman-teman. Next. Lanjut. Kan selalu udah jawab nih. Udah gitu. Gitu. Terus nih, selama 1 tahun kalian berkarya di sini nih, apa sih yang paling berkesan, paling nempel sama kalian di tim ini? Kebersamaannya teman-teman. Iya. Betul, kebersamaan. Sama satu aspal. Karena kerjanya nggak sendiri-sendiri. Solid. Karena tuh. karena apa-apa nggak sendiri gitu. Jadi kalau bingung bisa nanya, bisa diskusi gitu. Bahkan jajan aja tuh bareng teman-teman. Jajan bareng. Kita apa-apa bareng teman-teman. Jajan bareng gitu. Terus Semuanya makan bareng ya? Empat tuh bareng. Nggak satu piring bareng-bareng juga. Yang seleranya beda-beda kalau Iya, makan. benar. Ya kali sampai solidnya sampai satu piring itu bareng-bareng gitu. Bukan solid, hemat teman-teman. Hemat itu. Ya kan ya? Ya nggak Gina? Tuh. Hemat deh, hemat ngomong. Teman tuh kayak gini nih hemat ngomong teman-teman. Paling berkesan banget sih udah. Berkesan ya kebersamaan. Karena bondingnya jadi kuat gitu guys, satu sama lain gitu. Nggak cuma di kita aja, dari Bang Nopal, terus dari kalau kita Kavia gitu. Nah, kalau 1 tahun ini bisa digambarin pakai 1 kata, menurut kalian apa nih? Aduh. Siapa ya? Betul. Siapa yang mau? Happy. Happy. Kak Gifar, apa Kak Gifar? Ini gue aja sih banyak. Supaya Si Faya boleh si Faya.
Mungkin ini kali ya. Jangan nangis dong. Apa petualang? Kayak Ini nyoba kayak hal banyak hal baru yang dicoba sih. Jadi menurut gua kayak itu petualang sih. Salah satu petualang di dunia apa ya? Di dunia kerja kayaknya. Iya, bukan bolang, bukan bolang. Bukan petualang ini ya, jalan-jalan ya. Iya, jalan-jalan juga sih. Apa ya? Satu kata ya? Berkesan. Udah, berkesan. Berkesan. Gimana ini yang ngechat semua orang? Ya nih. Yang merangkap jadi HR. Iya, merangkap menjadi HRD. Saya sama sih, happy. Boleh sama. Harus Cara beda. Beda ya kan? Job desk aja bisa dicicil. Maksudnya emang sama. Gimana sih? Bahagia loh. Bahagia. Bahasa Indonesia. Ya Allah. Ganti ya Bang. Nyalain. Coba bahagianya pakai bahasa Korea. Hengboke. Oke. Apa lagi? Ya, lebih ke bahagia sih teman-teman sih. Karena kita sampai setahun ini pasti ada hal yang sulit lah yang kita kerjain. Kalau dari kitanya itu nggak merasa bahagia, nggak bakal bisa selesai. Udah banyak podcast yang kita buat, udah banyak konten yang kita buat. Kalau misalnya semua itu dibuat dengan cara terpaksa, nggak bakal bisa kejadian dan nggak bakal bisa bagus hasilnya. Satu kalimat tuh. Satu kali. Oh iya. Bahagia dan buka kirinya. Boleh. Kayak itu boleh nggak apa? Apa deh. Kata dan alasannya. Nih buat kedepannya nih harapan kalian buat tim ini tuh apa sih? Boleh deh dari Hadi deh, dari Kak Hadi deh. Oh kalau saya harap sih konten-konten yang udah kita buat, yang udah kita pertahanin sampai sekarang, kedepannya tetap ada ya. Bahkan mungkin bisa lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan lebih menarik lagi. Ya bukan berarti saya merendahkan konten kita sekarang ya, tapi sebisa mungkin kedepannya kita makin upgrade gitu. Kita makin baik, makin menarik lah gitu. Dan ya udah itu aja sih harapan saya untuk kedepannya. Jaga solidaritas sih. Jadi kebersamaan tuh tetap ada sampai ke depannya gitu. Dan udah solid sih paling itu sih. Dan itu benar sih yang tadi Hadi bilang kayak mengupgrade konten-konten yang udah dibuat sekarang. Jadi ke depannya lebih bagus lagi dan bisa menarik perhatian orang. Oh, dan ini bermanfaat buat orang lain juga. Masya Jadi Allah. orang lain juga terinspirasi dari konten-konten yang sudah kita buat gitu sih. Betul. Ya dong. Mikir. Kayaknya Kak Salma harapannya udah diambil semua ini. Makanya kan yang ngasih Faya ya kan. Tapi ada lah satu harapan lagi ya kan. Ya, apa gitu harapannya? Kita Harapannya semoga sebenarnya ya sebenarnya sama apa yang dibilang si Faya, lebih solid. ya lebih kompak, lebih bisa terbuka, komunikasinya juga komunikasi lebih terbuka juga. Terus semoga ide-ide kita yang dari kemarin dan nanti yang akan ada tetap bisa menginspirasi kalian semua yang lihat gitu. Semoga berguna dan bermanfaat buat Amin. Ada Ya yang gua alamin. usaha gimana caranya membuat konten, buat program yang memang relate sama kehidupan, terus juga emang apalagi kok gue tiba-tiba jadi tiba-tiba hilang nih kata-katanya. Ya yang bisa memotivasi lah gitu. Ya gitu. Jadi silakan Pak. Cukup. Cukup. Jadi gini ya, tadi disuruh satu kata, dia bersatu paragraf gitu. Tapi giliran disuruh kasih satu paragraf, dia mah satu kata. Cukup. Aneh memang. Bapak satu ini Singkat gitu. saja cukup. Karena kayaknya udah semua disampaikan. Dirangkum nih kita tiga. Dirangkum. Jadi rangkumannya cukup. Harapannya sih banyak sih ya, Bang. Woi, sebut satu-satu. Apa ya? Mau ke depannya
humas bisa memiliki device yang lebih baik lagi. Amin. Ya kan? Terus juga program-program kita yang lagi vakum bisa jalan lagi ke depannya. Terus juga host-hostnya jadi semakin menarik lagi ke depannya. Amin. Kita udah menarik kok. Terus pesan singkat yang kalian kasih buat mereka-mereka yang bakal ngelanjutin karya kalian tuh apa? Mulai dari Kak Gifar nih. Ayo Kak Gifar lagi atau mau yang lain? Kak Salma dulu kali, Kak Salma. Oh iya, sama ya. Iya, Kak Salma. Kak Salma dulu, Kak Salma. Oke, pesan Iya, pesan singkat. yang nanti akan menggantikan. Oh, berarti kita mau melanjutkan meneruskan apa yang sudah kita mulai. Haru banget. Siap perintis. Kelas King, kita perintis bukan pewaris. Sebenarnya yang dibilang di awal, kita santai, pekerjaan kita juga ya memang terlihat biasa aja. Mungkin kalau saya terlihat biasa aja gitu ya. Enggak kok. Tapi maksudnya langkah kecil biasa. yang nantinya siapapun yang nanti melanjutkan gitu itu bisa jadi apa ya? Langkah kalian melihat gimana sejauh mana kalian itu berproses gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya, pelan-pelan aja gitu. Jadi percaya apapun yang kalian usahakan ya itu yang emang udah terbaik gitu. Gitu teman-teman. Aduh, udah diwakilkan nih kayaknya. Oke. Saya ya mungkin ya. Boleh banget. Kalau pesan saya sih, saya berkaca dengan saya yang sebelumnya yang takut akan repot gitu ketika saya masuk ke sini. Tapi saya harap nanti yang lanjutin pekerjaan saya itu ya jangan takut, karena saya rasa ternyata nggak sulit itu. Ternyata gampang juga. Nanti kita bakal terbiasa dengan sendirinya gitu. Dan juga benar kata Kak Salma tadi, kita tetap jaga solidaritas kita selama menjadi sebuah tim humas, dan juga ide-ide yang diciptakan nantinya itu juga saya harap bakal lebih menarik lagi, lebih wow lagi, dan juga lebih bisa dinikmati sama orang-orang di luar sana. Karena kan tugas kita di sini sebagai humas ya, kita hubungan masyarakat, yang mana kita di sini secara nggak langsung tuh mempromosi ke kampus juga ya, yang bisa membuat orang-orang tuh tertarik dengan kampus kita gitu. Seperti itu sih harapan saya. Katanya ayah siapa Bingung tau. Kedua. Ya udah ya. Boleh. Oh yang udah paling tua ini. Dia ngomong bukan saya. Siap orang tua. Siapa yang paling tua? Siapa orang tua dulu? Siap. Siapa yang enggak? Si paling tua kan? Siap senior. Siap senior. Kayak mungkin harapan saya yang bakal melanjutkan gitu ya di posisi saya, semoga bisa mengupgrade skill editingnya mungkin yang lebih bagus lagi gitu kan untuk majalah, ataupun bisa memunculkan ide-ide baru tentang di Bincang Kampus gitu kan, karena kebetulan saya PIC Bincang Kampus gitu. Keren. Terus ya benar tadi yang Hadi bilang gitu kan, tetap menjaga solidaritas, karena sebuah tim kayaknya kalau misalkan nggak dibarengin dengan solidaritas atau komunikasi itu susah ya teman-teman. Jadi tetap jaga komunikasinya dengan tim dengan baik lah. Tetap jaga komunikasi timnya dengan baik gitu. Jadi sih paling itu aja. Dan semoga bisa lebih baik dari apa yang sebelumnya kita lakukan menjadi lebih baik lah gitu. Pokoknya lebih baik, lebih bagus, dan lebih mendapatkan impact kampus tuh kayak lebih maju gitu. Itu sih paling. Malu. Kan setiap orang ada waktunya. Asik. Setiap masa ada Orangnya. Gitu. Oh gitu. Pesannya apa ya? Pesannya lebih ke ini sih, jangan takut mencoba sih. Kalau misalnya ntar teman-teman ditawarin sebagai tim humas, ambil aja kesempatannya. Jangan takut kayak saya nggak bisa kak, saya ini, saya itu, sini itu. Ambil dulu ya teman-teman, karena benefitnya tuh banyak. Nggak kan kalau kita kan angkat humas ribet segala macam, nggak ada benefitnya, ngapain sih lama-lama segala macam. Kalau teman-teman ntar jalanin aja, itu benefitnya bakal banyak teman-teman.
apapun itu ya pasti ada aja benefitnya. Oke. Terus juga jangan capek-capek untuk belajar, jangan capek juga untuk mencoba hal baru, karena kita nggak yang tahu kan hal baru ini yang benar-benar kayak apa sih bahasa itu niche. Nice. Apa sih? Apa yang apaan? Nice, iya nice. Nice. Nah. Apa nice? Apa sih? Oh. CHE. Iya. Oh, niche ya, benar. Kita nggak ada yang tahu nih hal baru ini yang cocok untuk humasnya ini, untuk kampus kita tercinta ini. Gitu. Dan apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi kalau gue jabarin bisa habis 2 jam kali. Gitu. Jadi emang Bilang nggak bisa aja. dijabarin pakai kata-kata ya. Iya. Karena ngerjainnya tuh Pakai hati. telepati aja, pakai. Pakai telepati. Nyampe gak ke kalian? Kesempatan dari dua kali intinya ya. Jangan tadi apa sih Pak? Harus terus belajar, jangan gampang puas, Iya benar. harus tetap haus ilmu sih. Betul. Jangan Karena harus pada mungkin dasar. sekarang menurut lu bagus, belum tentu ntar nextnya Bakal bagus. Tetap itu nggak bakal stabil bagus itu. Iya. Karena kan belajar nggak kenal waktu ya. Harus Betul. terus belajar gitu. Harus terus menggali. Tiap hari harus improve diri. Iya. Betul banget. Banyak limitnya lah harus. Oke ya, banyak gimmick. Oke juga. Oke juga. Sekarang mau nanya dong dari host, kira-kira konten yang bagus di apa? Humas tuh apa sih yang tiga terbagus Tiba-tiba. dari host? Oke. Oke. Saya dulu deh, saya dulu ya. Tapi ngeliat kan, lihat konten kita kan? Lihat. Saya melihat. Kita ngeliat kan? Astagfirullah. Lihat kan? Sebenarnya sih ya, karena yang sering muncul itu kalau di gue ya, yang paling sering muncul tuh yang bincang kampus itu loh. Itu sih ya, karena yang paling muncul itu serius. Kayak ternyata seru ya gitu. Seru asik juga editannya karena dibikin yang lucu-lucu gitu. Kan bincang kampus kan juga podcast kan. Podcast. Karena banyak banget podcast yang kayak cuman ya udah ngobrol biasa, terus ada yang waktunya itu yang depannya itu, tapi tanpa editan apa-apa gitu, kayak polosan aja gitu. Cuman kalau di UTM nih, di tim humas ini kayak beda aja gitu. Jadi podcastnya itu tuh ada editan yang bikin kita nonton tuh kayak asik ya, ternyata nggak berasa tiba-tiba udah selesai kayak gitu. Siapa dulu yang edit? Terus apa lagi ya? Ya UTM Talk. Yang kedua. Terus Sebenarnya sama sih karena editannya. Kalau gue sih ngeliatnya karena editannya seru, karena gue orang yang ngelihat konten orang lain gitu atau apapun itu tuh dari editannya. Karena kalau dari editannya juga boring, kayak ngeliatnya kayak males gue ngeliatnya nggak seru. Mau apa sih kayak ceritanya semenarik apapun itu, tapi kalau editannya gitu-gitu aja tuh kayak nggak enak gitu dilihat, yang didengernya juga kayak males gue, bosen kayak gitu. Terus itu aja. ini backstory sedikit, kalau misalnya yang podcast tuh sebenarnya juga itu juga awalnya bingung nih, kalau kita podcast doang kan udah banyak lah ya. Udah biasa ya. Udah banyak juga kan. Pasti kan awal-awal kan kayak ini apa sih? Siapa sih ini? Nah, makanya kita bikin bedanya itu dengan cara editannya. Iya. Kita perbanyak elemennya, kita perbanyak hal-hal yang bercanda tapi lebih lucuin lagi dengan efek. Jadi itu sih yang kita ubah dari. Iya, karena kan mengikuti ini juga ya, perkembangan dari maksudnya kayak editing anak, ya konten kayak editing anak Gen Z sekarang tuh kayak kalau diedit yang gak seru tuh kayak apaan sih, udah basi gitu, kayak ya itu editan SD gue lah kalau kayak gitu kan. Ya makanya dari tim ini kayaknya emang udah membuat editing yang relate dengan Gen Z sekarang gitu. Iya kan, maksudnya kayak emang kalian kan juga yang bikin konten pasti kalian tuh bikin konten juga yang apa kalian rasain kan. Maksudnya kayak ya kalau bosen juga malas nontonnya, jadi kayak Dua, oke, satu lagi apa sih Pak? satu lagi apa? Boleh Gina. Satunya dari Gina. Iya. Yang paling sering muncul tuh yang live TikTok itu. Kapan ya? Itu. Enggak, waktu itu. Waktu itu. Tapi emang ya, tapi live TikTok emang FYP terus
sih. Tapi jujur ya teman-teman, itu yang live TikTok tuh bentar, maaf potong gini. Yang live TikTok tuh yang muncul tuh Pak Asmi loh rata-rata mukanya. Senang bukan? Kayak bukan Bang. Yang itu loh kalau lagi ada ini lain juga. Jadi kayak misalnya live TikTok terus di sininya tuh ada yang tambah. Oh iya gitu. Iya pernah Pak. Ya, pas pertama gue mas. TikTok kayak gini. Satu doang ya. Live TikTok doang. Ih parah gak ditonton. Padahal udah effort lo bikin kontennya. Gak apa-apa kan diundang jadi host sekarang Jadi tahu, jadi nonton nanti ya kan. Kalian semua keren. Ya kan gak cuma hostnya aja yang nonton, tapi kalian juga semua yang ada di rumah yang lagi nonton ini juga. Keren. Boleh silakan mampir ke Instagramnya UTM Jakarta official UTM Jakarta. Gitu. Betul. Cari aja teman-teman. Gitu. Di TikToknya juga ada, YouTube juga ada, semua sosial media juga ada. Iya, Kalian cari aja, semuanya ada guys. Teman-teman tadi kan udah seru banget ya ngobrol-ngobrol sama narasumber yang keren ini nih, berkarya sebagai tim humas di UTM nih. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Oke, dari cerita narasumber kita nih yang keren-keren ini nih, dalam 1 tahun tuh kerja itu nggak cuman yang capek doang ya, tapi tuh ada santai, seneng juga, dinikmatin, jalan-jalan juga, terus kayak selalu ada pelajaran ya di balik itu semua kan. Banyak banget cerita seru dari mereka. Maksudnya kayak di balik ini semua tuh ternyata mereka seru-seru dan solid banget teman-teman, keren banget ya. Makasih buat kalian semua yang udah dengerin, yang udah nonton UTM Talk edisi kali ini nih, edisi spesial banget 1 tahun perjalanan narasumber kita ini di tim Humas ini, bersama gue Siva Dan gue Gina, sampai bertemu di UTM Talk selanjutnya. Jangan lupa follow semua sosial media UTM Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you guys.